Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita marilah kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai pengikutnya yang selalu senantiasa setia kepadanya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir hayat hidup kita. Di sini saya akan menyampaikan kisah kultum singkat salah satu sahabat Nabi yang masuk surga hanya dengan membuat Nabi tertawa. Walaupun dirinya jarang dikenal oleh orang, tapi cukup populer untuk kalangan orang yang mengetahui tentang kisah-kisah sahabat Nabi. Beliau adalah Nu'aiman. Nu'aiman bin Amr atau Nu'aiman adalah salah seorang sahabat Nabi yang merupakan penduduk Madinah dari kalangan kaum Ansor. Beliau berasal dari Bani An-Najjar, Madinah, dan beliau adalah antara umat Islam yang awal di bandar ini. Beliau adalah seorang daripada orang-orang berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perjanjian Aqabah kedua. Beliau menjanjikan hubungan dengan Quraisy apabila berkahwin dengan saudara perempuan Abdurrahman ibn Auf. Kisah Nu'aiman, sahabat Nabi yang bertingkah jenaka, banyak diketahui oleh orang, mulai dari kisah memberikan hadiah madu pada Rasul hingga menjual temannya. Semasa Rasulullah SAW hidup, dikelilingi para sahabat dengan segala karakteristiknya yang beragam. Ada Umar bin Khattab yang begitu tegas, hingga Utsman bin Affan yang pemalu. Namun, sudah tahukah mengenai kisah Nu'aiman, sahabat Nabi yang sering bertingkah lucu dan jenaka? Sosok sahabat Nabi kali inilah satu-satunya yang berhasil menciptakan tawa pada Rasulullah hingga terlihat gigi geraham beliau. Seperti yang diketahui, alih-alih tertawa, Rasulullah akan lebih sering memberikan senyum kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi Rasulullah jarang memberikan senyuman sampai terlihat gigi gerahamnya kepada sahabat-sahabat di sekitarnya, kecuali oleh tingkah lucu Nu'aiman. Kumpulan kisah Nu'aiman, sahabat Nabi yang terkenal, sahabat yang telah dibahas sebelumnya tadi memiliki nama Nu'aiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Nu'aiman termasuk salah satu sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Ansar, karena pernah turut berjihad dalam perang Badar bersama Rasulullah dan juga masuk pada kalangan Ashabul Badar. Untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai sosok Nu'aiman, inilah beberapa kisah Nu'aiman, sahabat Nabi yang begitu terkenal, dan saya akan merangkumnya menjadi 3 cerita. Cerita yang pertama, Nu'aiman menjual temannya. Awal mula cerita, keamanahan Suaibid dalam menjaga makanan. Kisah mengenai kejahilan Nu'aiman satu ini diceritakan dari Ibnu Majah. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq pernah mengajak Nu'aiman dengan bersama sahabat yang lain lagi untuk berdagang. Adapun sahabat yang diajak bernama Suaibid bin Harmalah. Mereka bertiga pergi ke Syam, yang mana merupakan daerah maju pada masa itu. Pada suatu hari yang mulai menjelang siang, Suaibid ditugaskan untuk menjaga makanan. Karena saat itu Nu'aiman merasa lapar, dia menghampiri Suaibid dan meminta 1 potong roti saja untuknya. Tetapi karena mendapatkan amanah untuk menjaga makanan tersebut, Suaibid pun menolak permintaan Nu'aiman. Hingga kemudian Nu'aiman berkata, "Jika begitu, berarti kamu juga setuju semisal saya berbuat ulah." Nu'aiman mulai beraksi dengan berencana menjual Suaibid sahabatnya. Setelah mendapatkan penolakan dari Suaibid, Nu'aiman berjalan menuju pasar dan mencari wilayah yang khusus banyak menjual hamba sahaya. Di sana kemudian dia mengatakan pada orang-orang bahwa dia memiliki hamba sahaya yang begitu murah dan ingin menjualnya. Nu'aiman juga menambahkan bahwa satu-satunya kekurangan yang dimiliki oleh hamba sahaya itu adalah terus mengatakan bahwa dirinya merupakan orang merdeka dan bukanlah hamba sahaya. Mendengar tawaran itu, orang-orang pun tertarik dan Nu'aiman pun mengajaknya menuju Suaibid. "Orang yang sedang menjaga makanan itulah hamba sahaya saya," ujar Nu'aiman pada mereka. Orang itu pun memberi uang pada Nu'aiman dan menghampiri Suaibid untuk dibawa. Tentu Suaibid yang terkejut berkata bahwa saya adalah orang merdeka dan bukanlah hamba saya. Namun karena sebelumnya Nu'aiman sudah berkata kepada para pembeli tersebut, akhirnya para pembeli tersebut tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Suaibid dan mengira bahwa Suaibid adalah orang yang
Ada yang menganggap Suhaibit adalah bualan atau yang pikirannya sudah kemana-mana. Abu Bakar menebus kembali Suhaibit. Setelah beberapa saat dari kejadian tadi, Abu Bakar As-Siddiq kembali dan mencari keberadaan Suhaibit karena tidak mendapati kehadirannya. Nuaiman pun berkata, "Dia sudah saya jual ya Abu Bakar." Setelahnya, Nuaiman menceritakan semua yang terjadi dengan jujur pada Abu Bakar. Abu Bakar pun menebus kembali Suhaibit dari orang-orang Syam tadi. Lucunya, kisah ini sampai pada telinga Rasulullah dan membuat beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya di hadapan para sahabat. Perawi hadis menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah lucu Nuaiman dan Suhaibit ini pada para tamunya, bahkan walau 1 tahun telah berlalu dari kejadian tersebut. Kisah yang kedua ada dari Nuaiman dan hadiah yang diberikannya Nuaiman dan hadiah madu. Singkatnya, pada saat itu ada seorang penjual madu yang sedang menjual madunya di tempat yang panas. Karena tidak ada yang membeli madunya tersebut, Nuaiman pun merasa kasihan terhadapnya. Lalu Nuaiman menghampirinya dan berkata, "Sudah laku berapa?" Lalu penjual tersebut bilang, "Belum laku sama sekali." Akhirnya Nuaiman punya ide bahwa Rasulullah SAW sangat suka terhadap madu. Lalu Nuaiman mengantarkan pedagang madu tersebut ke hadapan rumah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu beliau mengetuk pintu rumah Nabi dan beliau langsung mengatakan kepada penjual madu tersebut bahwa saya ada urusan dan sebentar lagi orang yang ada dalam rumah ini akan keluar. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW keluar dan penjual madu ini memberikan madunya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah terkejut dan senang bahwasanya dia berpikir madu tersebut adalah hadiah untuknya. Tidak lama kemudian pedagang tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana uangnya?" Lalu Rasulullah tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil uang dan membayar madu tersebut. Dan dia langsung berpikir bahwa ini semua adalah ulah Nuaiman. Lalu cerita yang ketiga adalah kisah Nuaiman, sahabat Nabi dengan unta yang disembelih. Kisah selanjutnya menceritakan saat itu terdapat seorang yang sedang bertamu kepada Rasulullah SAW. Saat itu para sahabat mengatakan pada Nuaiman bahwasanya sudah cukup lama mereka tidak memakan daging unta. Mereka pun kemudian memiliki ide pendek untuk menyembelih unta seseorang yang bertamu dengan Rasul tadi. Dalam sekejap, ide tersebut disambut oleh Nuaiman. Dia menyembelih unta tersebut. Beberapa waktu kemudian, tentu tamu Rasul segera mengadu pada Rasulullah saat mengetahui untanya telah disembelih. Setelah ditanya, para sahabat yang tadi memiliki ide makan daging unta menjawab bahwasanya yang menyembelih unta itu adalah Nuaiman. Ya, salah seorang di antaranya menunjukkan tempat persembunyian Nuaiman pada Rasul dan tamunya. Rasul pun menanyakan alasan Nuaiman melakukan hal tersebut dan jawabannya sukses mengukir senyum pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman menjawab, "Rasul tanyakan saja pada orang yang tadi menunjukkan tempat persembunyianku kepadamu." Setelah itu pun Rasulullah memberikan ganti rugi dengan jumlah yang terhitung lebih dari cukup untuk tamunya tadi. Fakta serta teladan di balik kisah Nuaiman sahabat Nabi yang jenaka. Beberapa kisah tentang Nuaiman yang begitu jahil dan jenaka di atas tentu tidak begitu saja bisa diterima semua orang. Beberapa ada yang menganggap bahwa sikapnya terlalu keterlaluan untuk ditujukan pada para sahabat, bahkan untuk Nabi sendiri. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri. Bahkan beberapa sahabat juga ada yang merasa seperti itu. Dikisahkan bahwasanya Nuaiman sendiri merupakan seorang pengangguran yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu mabuk. Dan tentu perilaku tidak baik ini juga diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memberi hukuman atas perbuatan mabuk Nuaiman dengan 40-60 kali cambuk. Berat ya? Mendapati hal tersebut, sahabat pernah melaknat Nuaiman atas perbuatan mabuknya di saat bertemu Rasulullah SAW. Nah, dari kisah ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Contohnya sikap sabar dari Abu Bakar dan Rasulullah. Ketika Abu Bakar tahu bahwa temannya Suhaibit dijual oleh Nuaiman, lalu Rasulullah ketika unta dari para tamunya disembelih oleh Nuaiman, Rasulullah dan Abu Bakar tidak mengambil pikiran yang kotor untuk memarahi Nuaiman atau melakukan kekerasan kepadanya, tetapi Rasulullah mengerti bahwa tingkah laku itu bukan lain adalah untuk membahagiakan mereka berdua. Nah, lanjut, hal itu dapat dimaklumi asal tidak melanggar ajaran agama Islam. Pada praktiknya dalam kehidupan sekarang, sikap ini juga sangat bagus untuk diterapkan. Menghormati dan mencoba memaklumi begitu banyak orang dengan masing-masing karakter akan membuat hidup lebih harmonis. Walaupun dalam ceritanya
Seperti bermain-main saja, tetapi Nuaiman pernah ikut turun serta berjihad membela agama Islam bersama Rasulullah SAW ketika perang Badar. Kenapa Nuaiman bisa masuk surga? Padahal hanya membuat Nabi tertawa. Bahwasanya ketika kita membuat orang lain senang, orang lain itu bahagia terhadap kita, kita akan mendapatkan pahala. Itu hanya terhadap orang biasa. Namun kita membuat bahagia seorang Rasul Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Bukankah hadiah yang besar untuknya, yaitu surga untuknya? Sekian kultum singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.